Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para peserta didik, para pencari ilmu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama mempelajari tentang ilmu tajwid dan isi kandungan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-32, yang mana isi kandungannya diantaranya menghindari sikap kekerasan. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Setelah itu kita pelajari ilmu tajwidnya terlebih dahulu. Ilmu tajwid ada 3 bagian yang harus kita bahas. Pertama, mengenai makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Di sini ada min, tempat keluarnya huruf min itu syafatain, yaitu 2 bibir, yang mana bibir bawah dan atas disentuhkan. Min dan nun ini makharijul hurufnya berada di ujung lisan, yang mana tepi lisan agak depan ke depan disentuhkan itu dengan langit-langit mulut yang atas. Min, nun, yang mana sebelum nun adalah, lalu setelah nun ada ro, la, na, ro. Kesemuanya huruf yang berada di ujung lisan. Lalu hamzah ini makharijul hurufnya berada di pangkal tenggorokan dekat dada. Dia bersama ha itu makharijul hurufnya di pangkal tenggorokan, ditekan udara dari sana. Lalu ajli jim di sini makharijul hurufnya berada di tengah lisan. Lalu lam di sini makharijul hurufnya yaitu sebelum nun yang tadi, yaitu tepi lisan ke ujung disentuhkan ke langit-langit mulut atas, la. Lalu za ini makharijul hurufnya berada di ujung lisan yang disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas, za. Dzalika, lalu kaf, ini kaf makharijul hurufnya berada di pangkal lisan agak depan setelah qaf, lalu disentuhkan dengan langit-langit atas yang berhadapan dengannya, ka. Katabna, ta, makharijul huruf ta berada di ujung lisan yang disentuhkan pada pangkal gigi seri yang atas, tempat tumbuhnya gigi ta, ya, ta. Lalu katabna, ba itu makharijul hurufnya pada syafatain
yang disentuhkan itu pada bibir bawah dan atas sebagaimana mim. Kata be, na, kemudian ala bani Israil. Ini sin, makhorijul hurufnya berada di ujung lisan yang disentuhkan atau berdekatan pada gigi seri yang bawah. Israil, ra'ila, annahu man qatala nafsa. Begitu diantaranya beberapa makhorijul huruf dari huruf-huruf ayat ini. Yang lainnya silahkan terapkan makhorijul huruf pada huruf-huruf yang ada pada ayat ini. Silahkan pelajari makhorijul hurufnya dengan baik, yaitu tempat-tempat keluar huruf yang 28 dari huruf hijaiyah. Lalu kita belajar ilmu tajwid bagian kedua mengenai sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf yang harus kita pahami dari ayat ini, contohnya itu mim. Jadi sifat-sifat huruf itu membahas individual huruf itu. Huruf itu sifatnya gimana? Itu yang harus kita pahami. Di sini ada mim contohnya, kita bahas sifat huruf mim. Mim ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, mim itu sifatnya jahar lawan daripada hamsun. Ya, hamsun itu ada hembusan napas keluar, sedangkan jahar tidak ada hembusan napas ketika diucapkan. Ma itu udara tertekan atau udara terkunci, tidak berhembus ke luar, itu jahar. Kemudian yang kedua, mim ini memiliki sifat tawasud, itu pertengahan, tidak ditekan, itu sidah, tidak juga rokhawah atau dilonggarkan, dia pertengahan. Huruf tawasud ini ada 5 tuh, lam, nun, ain, mim, dan ro. Itu ya, termasuk mim ini tawasud. Lalu sifat yang ketiga daripada mim ini, dia memiliki istifal, lawan daripada isti'ala. Dia itu berhubungan dengan posisi lisan di pangkalnya, dia tidak diangkat ke atas. Pangkal lisan tidak diangkat ke atas tapi di bawah, istifal, itu mim. Sifat yang ketiga istifal. Sifat yang keempat, mim ini mempunyai sifat infitah. Ini berhubungan dengan lisan bagian depan, tidak diangkat ke atas, dia terbuka, infitah. Jadi posisi depan lisan ke bawah. Lalu yang kelima, mim ini memiliki sifat idlaq, mudah diucapkan, lawan daripada ismat, agak tidak mudah diucapkan. Itu diantaranya sifat-sifat dari makhorijul dari huruf mim. Sifat-sifat dari huruf mim. Begitu pula huruf nun, hamzah, jim, dan lam, dan seterusnya ini memiliki sifat-sifat tersendiri. Sehingga dengan memahami sifat-sifat huruf hijaiyah, kita dapat membedakan sifat satu huruf dengan huruf yang lain. Dapat membedakan pula makhorijul huruf satu dengan makhorijul huruf yang lain. Sehingga kita tahu mana perbedaan dan persamaannya. Ada yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Ada yang sama sifatnya tapi beda makhrajnya. Itu harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Dan ilmu tajwid yang ketiga yaitu tentang hukum bacaan. Hukum bacaan ini mengenai satu huruf menghadapi huruf yang lain. Contohnya ini, min ajli, ada nun mati bertemu hamzah. Maka di sini ada hukum bacaan idhar halqi, yaitu baca nunnya jelas karena dia berhadapan dengan huruf halqi, huruf tenggorokan, yaitu hamzah. Yang mana huruf tenggorokan itu ada 6, yaitu hamzah, ha, berada di pangkal tenggorokan. Di tengah tenggorokan ada ha dan ain. Kemudian di ujung tenggorokan ada kha dan ghain. Ada 6 huruf idhar. Sehingga setiap nun mati dan tanwin menghadapi ke-6 huruf barusan, itu idhar hukumnya. Jelas bacanya. Min ajli. Min nunnya tanpa berdengung, tanpa samar, dan tanpa digantikan kepada m. Min ajli dzalik.
Dalam jim ini ada sifat jim qalqalah, dia pantulkan, memantul. Sifat jim itu kalau disukunkan memantul. Ajli, ajli. Kemudian ajli dzalika katabna ala bani Israil. Bani ada mad asli bertemu hamzah yang berbeda kalimah, ini namanya mad jaiz munfasil, panjangnya 2 sampai 5 harakat. Mad jaiz munfasil, munfasil itu terpisah, di ini kalimahnya terpisah antara mad dan hamzahnya. Beda dengan Israil. Isra ini ada mad asli bertemu hamzah dalam satu kalimat. Satu kalimat itu muttasil, maka dia wajib dibaca 5 harakat. Maka dinamakan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu ini dibacanya 5 harakat. Israil. Annahu, an ini nun bertasydid, hukumnya gunnah, dia didengungkan 2 harakat sehingga bergetar pada hidung 2 harakat. Annahu. Annahu ada ha domir jika nun dan mim yang berada yaitu sebelum dan sesudahnya, atau huruf yang sebelum dan sesudahnya berharokat tidak sukun, maka ha domir ini dipanjangkan. Jika huruf di depannya bukan hamzah dinamakan mansilah qasirah, 2 harakat saja. Ini adalah mansilah qasirah. Annahu 2 harakat, hu-nya dipanjangkan. Beda dengan kalau ini bukan mim atau diganti dengan hamzah. Kalau hamzah di depannya, maka itu dinamakan mad silah tawilah, panjangnya sampai 5 harakat. Setiap mad far'i jika menghadapi hamzah maksimal panjang 5 harakat. Kalau mad asli di depannya itu ada sukun, maka dia jadi mad far'i, maka panjangnya jadi 6 harakat maksimalnya. Baik, kita lanjutkan. Annahu mangqatala. Mangqatala. Mang ini ada samar, yaitu samarnya mendekati karena jauh, ini itu nun bertemu qaf, dinamakan ikhfa ab'ad, yang mana ikhfa ab'ad hurufnya ada 2, itu qaf dan kaf. Dia dibacanya samar mendekati mangqatala. Mangqatala nafsam bighairi, ini ada tanwin patah menghadapi ba itu huruf iklab. Huruf iklab cuma 1, itu ba. Di setiap nun mati atau tanwin menghadapi ba, dia n diganti m, sehingga kita baca nafsam bighairi, bacanya di antara gunnah dan ikhfa. Nafsam bighairi nafsin au fasadin fil ardi. Fasadin fil ardi ini ikhfanya ikhfa awsat mendekati an, di antara dan n. Ya, au fasadin ding itu ada ikhfa atau samar, ya, di sana 2 harakat. Au fasadin fil ardi, fil alif lam qamariyah yang wajib idhar, yang mana lamnya dibaca jelas. Fil ardi, ardi itu adalah tafhim, yang mana ro sebelumnya ada fathah. Fil ardi. Kalau tafhim itu pangkal lisan diangkat. Fil ardi, ya. Lalu kita lanjutkan faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum. Ja'at ini ta itu ada hamsun, ada hembusan nafas ketika kita bacanya. Ja'at itu ada hembusan nafas. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ini ada idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah karena ada tanwin patah
berhadapan dengan mim, salah satu huruf idgham bi gunnah yang empat ya, itu iya, nun, mim, waw. Di cara bacanya tanwin fathah masuk ke mim dengan dengungan 2 harakat. Inna katsiran minhum ba'da mim mati bertemu ba, ini adalah ikhfa syafawi, dia disamarkan 2 harakat. minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Ada mad asli bertemu huruf mati yang diwakofkan. Mati yang diwakofkan itu matinya atau wakofnya apa, sukunnya sukun aridi, yaitu sukunnya sukun aridi atau baru, maka disebut arid lis sukun. Ada mad bertemu arid lis sukun, maka dia dinamakan mad arid lis sukun yang panjangnya 2-6 harakat. Itu pembahasan sekilas mengenai ilmu tajwid yang harus kita kuasai. Mari kita lanjutkan untuk membahas isi kandungannya dari ayat ini. Kita memakai tafsirnya, tafsir Jalalain. Baik, kita akan bahas mengenai isi kandungannya. Min ajli zalik, dari arah demikian, maksudnya alladzi fa'alahu Qabil, dari apa yang telah dilakukan oleh Qabil, itu salah satu daripada putranya Nabi Adam yang membunuh Habil, itu dalam sebuah kisah. Katabana, kami tetapkan, ala bani Israel, kepada keturunan Israel, keturunan Nabi Ya'qub, kepada bani Israel, apa yang ditetapkan, annahu, pada sesungguhnya asa'nu, sesungguhnya kenyataannya, keadaannya gitu ya. Man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang bighairi nafsin, tanpa seseorang itu membunuh yang lain, atau maksudnya qatalaha, tanpa dia membunuh seseorang yang lain, maka barang siapa yang membunuh orang tanpa salah, tanpa harus hukum kisos dan lain sebagainya, au bighairi fasadin, atau tanpa berbuat keruksakan, atau yang dia perbuat fil ardi, di permukaan bumi. Jadi Allah menetapkan kepada Bani Israel bahwasannya barang siapa yang membunuh seseorang tanpa orang itu membunuh orang lain, atau dia berbuat keruksakan, tidak pernah misalkan dia bunuh malah di permukaan bumi ini, dia tidak berbuat keruksakan, ya seperti min kufrin, dari kekufuran, awizinan atau zina, qat'i thoriqin, atau dia itu memenggat jalan atau menghalangi perjalanan kita, begal misalnya, au nahwihi, atau seperti yang telah disebutkan semacam zina, kufur dan lain sebagainya, dia tidak melakukan itu, dia tidak membunuh, maka barang siapa orang yang demikian dibunuh, orang yang tidak bersalah dibunuh, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sesungguhnya dia itu seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Jadi keturunan Habil itu terputus ketika Qabil membunuhnya. Seakan-akan kalau toh keturunan Habil ini hidup sampai sekarang luar biasa, seakan-akan ini membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, dalam arti dia tidak membunuhnya. Maksudnya gimana? Bi anim tana'a an qasliha, gambarannya seseorang tersebut mencegah dirinya untuk membunuh orang lain, tidak membunuh orang lain. Faka'annama ahyan nasa jami'a, maka sesungguhnya seakan-akan dia itu menghidupkan manusia seluruhnya. Dalam hal ini Ibnu Abbas berkata, min haitsu intihaki hurmatiha wa sauniha, yaitu dari sekira merusak kehormatannya dan menjaga kehormatannya. Walaqad ja'atuhum, dan sungguh telah datang kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, siapa yang datang itu, rusuluna, utusan-utusan kami, kata Allah,
bil bayyinati dengan membawa penjelasan-penjelasan. Maksudnya apa? Al mu'jizati dengan membawa mukjizat. Thumma inna katsiran, kemudian sesungguhnya kebanyakan minhum dari mereka, dari Bani Israel ini, min ba'di dzalik, setelah diutusnya para utusan itu, fil ardi di muka bumi, mereka itulah musrifun, melampaui batas, mujawizunal hadda bil kufri wal qasli wa ghairi dzalik, mereka itu melewati batas dengan kekufuran, dengan membunuh dan selainnya. Ini diantaranya sikap-sikap yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini, yaitu mencegah daripada sikap kekerasan. Dengan demikian, isi kandungan daripada Quran surat Al-Maidah ayat ke-32 ini, yaitu yang pertama, kita harus menjauhi sikap kekerasan, harus menjauhi membunuh, sikap membunuh orang dan lain sebagainya tanpa hak. Yang kedua adalah sikap menjaga orang lain, menjaga hak orang lain, dan tidak mengganggu seseorang yang tidak bersalah, tidak menghukumi seseorang yang tidak bersalah. Jangan main hakim sendiri. Itu diantaranya isi kandungan yang dapat saya sampaikan daripada Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini, itu menjauhi sikap kekerasan, apalagi sampai membunuh yang merupakan dosa besar. Oleh sebab itu, marilah kita tanamkan rasa kasih sayang di dalam hati kita, jauhi daripada rasa dengki, iri kepada sesama, dan pahami hukum agama dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat menunaikan hak orang lain dengan tepat dan benar. Demikianlah pembahasan yang dapat kita bahas pada materi kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akidah, yaitu iman kepada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.